ketika dalam perjalanan dia boleh sholat dengan apa namanya duduk, atau kalau ada kamar untuk sholat biasanya ada ya, di kereta api kadang ada ya, itu sholat di situ boleh. Di pesawat bagaimana? Sholat pada waktu itu, tidak menunggu sampai tujuan, karena sudah habis waktunya. Tayamum bisa, atau kalau di pesawat kan ada air, ya, sedikit bisa, cukup, bukannya cukup. Nah, terus kemudian hadapnya bagaimana? Hadap sesuai dengan dia arahnya itu, niatnya arah kiblat, tapi ya, realnya ya belok-belok kan, kereta api atau pesawat itu kan, ya sesuai. Nah ini mudah. Orang musafir, orang sopir truk, sopir bis itu dipermudah mereka. Jangan kemudian karena sopir bis ya, pernah saya ke Jakarta sampai di perhentian terakhir, saya izin, saya belum sholat subuh, ini sholat subuh. Nggak bisa, kehabisan jam. Saya di sini cuma ngisi sholat tok. Waduh, saya nekat pada waktu itu. Ya. Nekat, waktu masih antri panjang ini ya. Terus saya turun, cari musola, sholat, balik situ sudah mau berangkat, hampir ditinggal. Seperti itu lebih baik sholat di dalam bis. Kondektor, sopir pun dengan isyarat boleh. Tidak harus dengan sujud, dengan ruku sempurna, nggak apa-apa. Nah, coba ini Islam sudah seperti itu loh, mempermudah. Makanya kalau kita mempelajari Islam itu mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kenikmatan untuk menjalankan salat maghrib di masjid ini, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji kitab syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam kitab ini fiqh sunnah, fikih yang didasarkan kepada sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu Al-Quran dan hadis. Salawat serta salam mudah-mudahan dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan petang hari ini kita lanjutkan tentang salat, dalam hal ini safar, tentang masafatul qasri. Ya, masafatul qasri, jarak yang mana seorang muslim boleh mengqasar salatnya. Jarak bepergian dia boleh mengqasar salatnya. Baik. Al-mutabadiru minal ayati anna ayya safarin fil lughati tala au qasura tuqsaru min ajlihi as-salatu wa tujma'u wa yubahu fihi al-fitru wa lam yarid fi sunnati ma yuqayyidu hadzal itlaqi itlaqa. Jadi ketika kita mendengarkan tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan aturan menjamak dan mengqasar salat, pertama kali bahwa pengertian bepergian, ayat tentang bepergian di dalam bahasa Arab, bepergian tersebut jauh maupun dekat, ya, yang mana dalam bepergian tersebut orang boleh mengqasar dan menjamak sholatnya, dan juga boleh
berbuka puasa ketika bulan Ramadan, ketika siang hari bulan Ramadan, itu tidak ada batasan dari sunnah, dari hadis Rasulullah yang membatasi jauh dekatnya bepergian tersebut. Bepergian yang membolehkan dia untuk menjamak dan mengqashar dalam Al-Quran tidak ada dalam sunnah yang menentukan, membatasi bepergiannya sejauh 10 kilo misalnya, atau 20 kilo atau 100 kilo, itu tidak ada secara spesifik yang membatasi bepergian jauh tersebut. Baik. Waqad naqala Ibnul Mundhir wa ghairuhu fi hadhil mas'alati aktsara min 20 qaulan. Ibnu Mundhir mengatakan, dan selain beliau mengatakan bahwa dalam hal ini, masalah ini, ada pendapat lebih dari 20 pendapat. Wa nahnu nadhkuruhuna asahha ma warada fi dzalika. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, dalam kitab ini juga disebutkan, tidak disebutkan semuanya, tetapi yang paling muktabar atau yang paling sahih. As-sahha ma warada fi dzalika. Baik. Yang pertama ini sampai nanti tentang ini. Pertama kita bagi menjadi dua. Baik. Rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wal Baihaqi an Yahya ibnu Yazid qala sa'altu Anas ibni Malikin an qasris sholati. Saya tanya kepada Anas bin Malik tentang mengqashar salat. Faqala Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahabi Anas bin Malik itu, ditanya tentang bagaimana mengqashar salat. Kemudian beliau bercerita bahwa Nabi itu idza kharaja masirata thalathata amyalin aw farasikha yusalli rak'ataini. Ini secara letak pertama ini. Rasulullah ketika bepergian sejarak atau sejauh 3 mil atau beberapa farsakh. Nah, farsakh itu ada hitungannya nanti. Mil itu berapa kilo, farsakh itu berapa kilo. Maka beliau mengqashar sholatnya. Ini belum selesai. Baik. Qala al-Hafidh, ini kata-kata dari Yahya ibnu Yazid yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian qala al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fathi, dalam kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Bukhari, Al-Hafidh Hajar Ibnu Asqalani mengatakan bahwa wa huwa as-sahhu haditsin warada fi bayani dzalika wa asrahuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tersebut hadis yang paling sahih dan yang paling jelas tentang batasan jarak boleh mengqashar sholat. Wa taraddudu bainal amyali wal farasikhi yadfa'uhu ma dzakarahu Abu Sa'id Al-Khudri qala. Nah, adapun perbedaan ya, tentang jarak mil dan jarak farsakh itu sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata begini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yaqsuru shalah. Rasulullah ketika bepergian sejauh 1 farsakh itu beliau mengqashar salatnya. Hadis yang lain sebutkan rawahu Sa'id bin Mansur wa dzakarahu al-Hafidh fit talkhisi wa aqrahu bisukutihi anhu. Wa minal ma'rufi annal farsakha thalathatu amyal. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. 1 farsakh itu 3 mil. Fayakunu hadithu Abi Sa'id rafi'an disyaki al-waqi'i fi hadithi Anas wa mubayyinan anna aqalla masafatin qasara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat thalathatu amyalin. Nah, ini
1 mil ya, thalathata amyalin wal farsakhu khamsata alaf wa khamsumiyah wa wahid arba'ina mitran wal milu alf wa sab'umiyah wa arba'umiyah wa thamaniyah mitran. Baik, ini 1 mil itu sama dengan 1748 meter. 1 mil sama dengan 1748 meter. Sedangkan hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah ketika bepergian sejauh 1 farsakh, 1 farsakh itu sama dengan 3 mil, dan 1 mil sama dengan 1748, maka 1 farsakh berapa mil? 3 mil berapa? 1 farsakh berarti 5.541 meter. Baik, ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan ini. Wa aqallu ma warada fi masafatil qasri milun wahidun. Ini bahkan disebutkan di sini bahwa minimal untuk boleh melakukan qasar salat itu hanya 1 mil. Nah, kalau tadi disebutkan ada 1 farsakh atau 3 mil. Ini ada yang mengatakan dalam hadis ini 1 mil pun sudah boleh mengqasar salat. Tapi belum selesai ini. Lanjutkan. Rahu Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahihin an Ibnu Umar wa bi akhadha Ibnu Hazm wa qala muhtajjan ala tarkil qasri fi maduna milin tunal mili bi annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal baqi itu lidafnil mauta wa kharaja ilal fadha wal liqada'i hajati wa lam yaqsur. Baik. Ini hadis yang pertama. Sehingga saya pernah dengar bahwa orang ke Batu itu sudah boleh mengqasar salat. Ini hadis yang dipakai dasar ini adalah hadis seperti ini. Hanya 1 mil sudah 3 mil 1 farsakh itu sudah bisa mengqasar salat. Nah, tapi ini dalam yang pertama ini tadi ada 20 lebih ya. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-fuqaha'u min ishtirati safari at-tawili wa aqallihi marhalatani indal ba'di. Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa ada syarat-syarat untuk dalam bepergian untuk mengqasar salatnya. Yang pertama ada 2 tahapan. Sebagian yang lain mengatakan ada 3 tahapan. Waqad kafana mu'natu ar-rati alaihim al-Imam Abdul Qasim al-Khirqi qala fil Mughni. Kitab al-Mughni, kitab fikih. Cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Qasim al-Khirqi dalam kitab al-Mughni qala al-musannif. Beliau mengatakan gini. Wala aro lamma sara ilaihi a'immah hujjatun. Saya tidak melihat bahwa para imam pemimpin itu mempunyai hujjah yang pasti. Sehingga apa? Nanti pada akhirnya nanti setiap imam seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik itu mempunyai dasar yang dipakai untuk menjadikan dasar dalam mengqasar salat atau menjamak salat. Itu ada dasar-dasar yang dipakai. Tapi pada dasarnya tidak ada dasar yang qat'i, ya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang pasti. Baik, ini wilayahnya wilayah ijtihad. Kemudian kenapa? Li'anna aqwala sahabati muta'aridatun mukhtalifatun. Karena pendapatnya para sahabat itu berbeda-beda pada zaman sahabat sendiri berkaitan dengan ini untuk mengqasar salat ini. Wala hujjata fiha mala ikhtilaf. Nah, perbedaan para sahabat itu karena beda-beda, maka tidak ada salah satu yang dipakai, oh ini yang paling benar. Tidak ada. Sehingga para sahabat itu boleh dipakai sebagian, misalnya Anas bin Malik tadi, yang hadis pertama tadi,
kemudian Abu Qasim Al-Khirqi, kemudian para sahabat yang lain juga demikian. Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali juga mempunyai bisa dianut dalam hal ini. Tetapi ini tidak ada yang disebutkan di sini pendapatnya para ahli fikih yang disandarkan pada akhirnya pada imam madhab yang 4. Baik. Waqad rawa an Ibni Umar wa Ibnu Abbas khilafa ma ihtajja bi ashabuna thumma law lam yujad dzalika lam yakun fi qaulihim hujjatun ma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Baik, ini. Dan dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan dari beliau bahwa, dan Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, yang diriwayatkan Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas itu bertentangan dari apa yang disampaikan tadi di atas tadi ya, yang Ibnu Malik, ya, Anas ibnu Malik, terus kemudian dari sahabat yang lain juga Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, nah, itu bertentangan. Maka waqad ruwiya an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas khilafa ma ihtajja bi ashabuna thumma law lam yujad dzalika lam yakun fi qaulihim hujjatun ma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Kalau pendapatnya para sahabat tersebut itu tidak ada, maka juga tidak ada akan menjadi yang dijadikan dasar, tidak ada. Terus bagaimana? Ya masing-masing sesuai dengan pengalaman ketika bersama dengan Rasulullah. Tetapi kan ini berkelanjutannya tata cara ibadah itu tidak hanya pada zaman sahabat toh, tapi juga ketika zaman sahabat, kemudian muncul zaman tabi'in, ya, ketika para sahabat sudah mulai sedikit, muncullah generasinya tabi'in. Para tabi'in ini pada tanya kepada siapa ya? Para sahabat. Nah, ketika sahabat sudah pada wafat semuanya, tinggal tabi'in yang tanya kepada siapa? Tabi'in. Baik. Wa idza lam tathbut aqwaluhum imtana'a al-masiru ila taqdiri alladhi dzakaruhu liwajhaini. Baik. Sehingga apabila tidak ada dalil yang pasti, yang lam tathbut aqwaluhum, maka tidak bisa untuk kita lanjutkan membuat patokan atau membuat kaidah bahwa sholat bagi musafir itu minimal berapa kilo maka dia boleh melakukan qashar. Maka tidak ada karena tidak ada dasar yang tetap yang pasti, maka tidak ada bisa dijadikan dasar bahwa sudah pasti orang yang bepergian jauh sejauh 100 kilo misalnya, maka itu sebagai dasar yang tetap. Baik. Imtana al-masiru ila taqdiri alladhi dzakaruhu liwajhaini, karena dua sebab atau dua aspek. Yang pertama, ahaduhuma annahu mukhalifun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawainaha. Baik. Karena apa yang disampaikan oleh pendapatnya para sahabat tadi itu bertentangan, ahaduma annahu mukhalifun li sunnatin Nabi, karena suatu ketika juga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita riwayatkan, ya, yang kami riwayatkan. Walidhahiril Qur'ani li'annahu dhahiruhu ibahatul qasri liman daraba fil ardi liqaulihi ta'ala. Nah, baik. Yang kedua, karena zahirnya dalam Al-Qur'an tentang safar, tentang bepergian jauh, itu disebutkan begini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Al-Quran petunjuknya tentang orang musafir, sholatnya bagaimana itu? Yaitu
Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati. Apabila kalian bepergian di bumi, di atas bumi ini, maka tidak apa-apa, kalian boleh mengqashar salat. Waqad saqata syartul khaufi bil khabari al-madhkuri an Ya'la ibnu Umayyah fa baqiya dhahirul ayah mutanawilan kulla darbin fil ardi. Baik nih. Ini bahasan yang lampau tentang ayat ini juga, bahwa wa idza darabtum fil ardi falaisa lakum junahun an taqsuru minas sholati, juga wa in khiftum, ya, ada apabila kalian, ini ya, halaman berapa ini? 239, 238 ini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Potongan yang terakhir ini, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar orang boleh mengqashar salatnya apabila dalam keadaan ketakutan. Yang boleh dijadikan asas dalam hukum ini adalah wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Baik. Agak sedikit ini ya dikatakan bulat, kalau enggak sebetulnya kalau kita ikuti ini ya alurnya. Baik. Karena dua arah tadi, liwajhaini ahaduhuma annahu mukhalifun li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati rawainaha. Yang diriwayatkan oleh para sahabat tadi itu ternyata bertentangan apa yang diriwayatkan oleh penulis buku ini juga dari Rasulullah. Sehingga apa yang diceritakan para sahabat itu kadang-kadang berkaitan dengan tata cara batasan boleh mengqashar salat itu, beberapa sahabat itu berbeda. Maka karena berbeda tidak bisa dijadikan dasar tetap. Baik, nanti fleksibilitasnya nanti dijelaskan oleh para aimatul madzhab, dijelaskan oleh para imam madhab, di antara Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya nanti ya. Baik, kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahul musafiru thalathata ayyamin. Nah, tentang orang yang boleh mengqashar salat, yaitu kiaskan orang boleh mengusap khuf. Orang pakai kaos kaki atau pakai khuf. Orang musafir itu pokoknya nggak dilepas ya, kaos kakinya atau khufnya tersebut selama 3 hari, wudhunya nggak perlu dilepas. Wudhu biasa, terus kemudian diusap, tangannya dibasahi gini, kemudian diusap aja, nggak perlu dibasuh. Nah, bagi musafir itu 3 hari. Baik. Ja'ali bayani muddatil mashi fala yuhtaju bihi hahuna. Maka tidak bisa dijadikan dasar bahwa orang yang musafir selama 3 hari itu juga boleh mengqashar salatnya. Jadi ini tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan bahwa orang yang musafir itu batasannya adalah 3 hari. Nah, ini dulu pernah ya saya sampaikan bahwa orang musafir itu batasnya 3 hari. Nah, karena ini hadis tentang ini, masul khufaini ini adalah tentang mengusap khuf atau kaos kaki. Ini nggak bisa jadi dasar orang musafir itu batasnya adalah 3 hari. Baik. Wa ala annahu yumkinu qat'ul masafatil qasirah fi thalathati ayyamin wa qad samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam safaron. Karena apa? Karena mungkin menempuh perjalanan yang pendek itu tidak mungkin ya, karena pendek ya, selama 3 hari nggak mungkin. Selama 3 hari tidak mungkin. Kemudian Rasulullah menyebut sebagai perjalanan jauh selama 3 hari tadi, ya, itu sebagai musafir, sebagai safaron, bukan. Ya, jadi safar nanti ini yang terakhir nanti pendapatnya siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i,
kemudian Abu Hanifah. Nanti akan saya sampai pada penjelasan ini. Yang pertama ini saya baca dulu ini. La yahilu baik, la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin illa ma'adhi muhrimin. Ini juga tidak bisa dianalogikan bahwa hadis yang mengatakan tidak boleh seorang wanita itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian jauh selama perjalanan 1 hari kecuali dengan muhrimnya. Ini juga tidak bisa dijadikan dasar bahwa perjalanan sehari itu ini dijadikan sebagai jarak menentukan boleh mengqashar sholat bagi musafir. Jadi tadi yang mengatakan bepergian jauh selama 3 hari atau bepergian selama sehari itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengqashar sholat. Dasarnya apa? Ada sendiri ya. Ada dasarnya. Wasani anna taqdira babuhu at-tauqif. Fala yajuzu al-masiru ilaihi bi ra'yin mujarradin. Baik. Karena ukuran ya at-taqdir itu ukuran. Ukuran bepergian jauh yang boleh mengqashar salat itu at-tauqifu, sudah pasti, sudah tauqif itu sudah ditentukan. Fala yajuzu al-masiru ilaihi bi ra'yin mujarradin, maka tidak bisa mengambil dasarnya menuju kepada satu pendapat yang mujarradin itu yang khalisin, yang ansih. Nah, seperti tadi ya, yang pertama kembali tadi yang pertama bahwa Rasulullah ketika bepergian ini disaksikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bepergian 1 mil aja sudah mengqashar sholatnya. Nah ini tentang hadis yang tersebut itu mujarradin, hanya tentang itu tok. Bepergian kemana, kemudian tujuannya kemana, terus waktu itu keadaannya bagaimana, ini tidak dijelaskan karena nanti lebih jauh nanti ada ketika Rasulullah di Tabuk. Tabuk itu dekat dengan Yordan, dekat dengan Syria. Tabuk perbatasan Arab bagian utara dengan Yordan, dengan Suriah. Tabuk dengan Madinah Riyadh itu kurang lebih 1000 kilo. Dari Riyadh ke Tabuk itu 1000 kilo lebih, 2000 kilo. Nah, coba itu selama berapa? 20 hari dan Rasulullah mengqashar sholat. Ketika perang Tabuk ingin perang dengan Romawi itu selama 20 hari dan beliau mengqashar sholat. Baik, maka ini yang kita jadikan jurisprudensinya dulu. Oh, kenapa hadis ini produk hukum ini bagaimana cara menetapkannya? Kalau tadi Anas bin Malik tadi hadisun au sunnatun mujarradatun, yang terpisah dengan tidak ada keterangan pada waktu itu secara detail tentang safarnya Nabi, kemana, di mana, tujuannya apa, tidak dijelaskan. Baik. Walaysa lahu aslun yaridu ilaihi wala nadhira yuqasu alaihi. Ya, ini tidak bisa jadikan dasar untuk mengkiaskan. Baik. Kemudian al-mawdu'ul ladzi yaqsuru minhu. Baik, ini saya sedikit ya tentang orang-orang yang keadaannya itu bepergian terus seperti sopir bis malam setiap hari, cuma istirahat paling sehari, habis itu musafir lagi, atau para nelayan yang bepergian selama 5 hari, ada yang seminggu, ada yang berbulan-bulan di kapal. Itu bagaimana? Nah, ini
Wala nadhira yuqasu alaihi wal hujjatu ma'a man ahabal qasra likulli musafirin illa ayyan aqida al ijma' ala khilafihi. Baik. Yang boleh dijadikan hujjah dan bisa dijadikan dasar dan bisa dikiaskan untuk mengqasar bagi setiap musafir kecuali dengan mendirikan atau mengadakan ijma' ala khilafihi untuk mengambil ijma' itu mengambil beberapa pendapat, ya, mengumpulkan beberapa pendapat dan mengumpulkan beberapa hadis, dan itu lebih komprehensif. Wa yastafi fi dzalika as-safaru at-ta'ib fit-ta'irah wal qatirah kama yastawi safaru ta'ah wa ghairihi. Demikian juga bepergian dengan pesawat maupun dengan kereta itu sama saja dalam hal ini. Demikian juga samanya orang bepergian karena taat maupun karena ibadah maupun bepergian karena bukan ibadah. Baik. Wa man kana amaluhu yaqtadi as-safar daiman, barang siapa yang pekerjaannya itu memang bepergian jauh terus, mithlul malahi wal makari, seperti para nelayan, ya, kemudian ya orang yang bepergian jauh terus, fa innahu yurakhasu lahu al-qasru wal fitru li'annahu musafirun haqiqatan. Karena orang inilah yang betul sesungguhnya musafir yang hakiki itu seperti ini. Setiap harinya itu bepergian jauh. Boleh setiap hari dia mengqasar atau menjamak sholatnya. Makanya dalam ayat itu sebutkan ma ja'alallahu fid-dini min harajin. Allah tidak menjadikan agama itu sebagai kesulitan untuk menjalankannya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin menghendaki kalian itu mendapat kesulitan dan bahkan ingin kalian mendapatkan kemudahan. Beda dengan ini kalau Allah Subhanahu wa taala tegas, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Baik. Dhahaba jumhurul ulama anna qasrus salati yushra'u bi mufaraqatil hadari wal khuruji min baladin aw dzalika wa anna dzalika syartun la yatimu hatta yadkhula awwala buyutiha. Baik, ini kaidah gini. Para jumhur ulama mengatakan bahwa mengqasar salat itu diajarkan karena berbeda dengan orang yang hadar. Hadar itu tidak bepergian, yang duduk di rumahnya, duduk di daerahnya. Wal khuruju minal baladi, dan keluar dari tanah airnya. Tanah airnya gini nanti. Al-balad itu pengertiannya bisa suatu kecamatan. Al-balad itu satu kabupaten. Al-baladu bisa satu negara. Al-balad. Wa anna dzalika syartun wala yatimu hatta yadkhula awwala buyutiha. Ketika misalnya bepergian dari Malang ke Kediri, maka syarat ini diantaranya, bahkan ada yang mensyaratkan bahwa apa? Ketika mulai masuk wilayah Kediri, maka dia sudah sah keluar dari wilayahnya dan sudah bisa mengqasar sholatnya. Sudah sampai masuk mana perbatasan dengan Kandangan, nah, maka dia sudah menjadi musafir. Salah satunya ini. Kalau bepergian ke semana, ke Blitar sampai Sumber Pucung dengan mana? Sidoarjo, maka ketika sudah mulai keluar dari Sumber Pucung masuk Sidoarjo, itu dia bisa jadikan sebut dengan musafir. Qala Ibnu Mundzir wala a'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarihi min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa gini, saya tidak melihat bahwa Rasulullah itu mengqasar menjamak sholatnya kecuali setelah keluar dari Madinah. Uhud itu masih Madinah, wilayah Madinah. Quba itu masih wilayah Madinah. Ya seperti ini, Malang, Ampel Gading itu masih Malang, tapi juga wilayah Ampel Gading, nah, seperti itu. Lawang juga demikian.
Nah, itu salah satunya diantaranya ketika keluar dari wilayah tersebut maka dia disebut musafir. Baik. Wa qala Anas, "Shallaitu adz-dzuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Ketika kami di wilayah Madinah, kami sholat dengan Nabi 4 rakaat. Wa bidil Khulaifah rakaataini. Dzul Khulaifah itu keluar dari Madinah, maka beliau sholat dengan Rasulullah 2 rakaat. Wa ba'du as-salaf annama nawa as-safar yaksuru walau fi baitihi. Yang kedua ini. Tadi yang kaidah ini tadi ya. Keluar dari tanah wilayah dia tinggal. Wa ba'du salafi, mereka para ulama terdahulu mengatakan bahwa barang siapa yang niat bepergian jauh, maka dia sudah boleh mengqashar menjamak sholat. Baik. Dan niat aja, artinya apabila dia ingin menjamak takdim misalnya masih di Malang, sudah niat ingin bepergian ke Blitar atau ke Tulungagung misalnya, maka kalau sampai misalnya ke Trenggalek, sampai Trenggalek ini sudah waktunya sudah habis, naik travel misalnya, nggak bisa berhenti, dan maka boleh menjamak ketika di Madinah, di Malang, karena sudah niat safar, bepergian jauh. Baik. Mata yati musafar, kapan boleh orang sudah dikategorikan sebagai musafir? Al musafiru yaqul sholah madama musafiron fa in aqama li hajatin yantadiru qada'uha qasru as-sholati kadzalika li annahu yu'tabaru musafiron wa in aqama sinina. Baik, ini orang yang musafir itu boleh mengqashar sholat. Kemudian selama dia musafir. Kalau dia sudah tidak musafir, maka tidak bisa mengqashar sholat. Contohnya begini, saya bepergian ke Nganjuk, kemudian dari Nganjuk saya pulang ke sini. Saya belum sholat, misalnya sholat zuhur. Kemudian saya kembali ke Malang itu sudah sampai Ngantang. Nah, belum sholat zuhur, sudah saya lewati sholat zuhur. Sampai Pujon itu sholat asar, sudah hilang sholat. Nah, nggak boleh sampai Karangploso misalnya itu, nanti tak jamak qashar di rumah aja. Nah, itu sudah dalam keadaan tidak musafir, sudah di rumah. Nah, itu bukan musafir. Maka dalam perjalanan sampai Pujon misalnya, itu masih dalam safar, maka dia harus sholat di perjalanan tersebut. Ketika sudah sampai rumah, nggak boleh, sudah berarti sudah bukan musafir lah. Baik. Kemudian ada orang yang bepergian jauh, kemudian menunggu urusannya belum selesai. Sampai kapan belum selesai ya, menunggu dia. Walaupun di sini sebutkan ya agak ekstrim ini. Walaupun menunggu sampai 2 tahun, itu dia boleh termasuk musafir. Nah, ini agak karena ada urusannya, belum selesai. Nah, itu nanti ada berkaitan dengan ketika Rasulullah Fathu Mekah itu 18 hari. Setelah Mekah kan ke Hunain, perang Hunain. Nah, ketika itu Rasulullah 18 hari itu mengqashar sholat. Ya. Mestinya kalau batasan musafir itu lebih dari 3 hari maka dia mukim, maka Rasulullah mukim, tidak mengqashar sholat. Baik. Ini ada pendapat yang saya sampaikan tadi. Li'annahu yu'tabar musafirun wa in aqama sinina, lalu beberapa tahun. Fa inna wa al-iqamah muddatan muayyanatan falladhi ikhtarahu Ibnu Qayyim anal iqamah la tukhriju an hukmis safari. Anal iqamah la tukhriju an hukmis safari sawa'un talat au qasurat malam yastautin al makana alladhi aqama fihi. Baik, ini bahkan menurut Ibnu Qayyim, orang yang meniatkan untuk tinggal, misalnya orang ingin tinggal di Malang tapi ber-KTP Kediri atau KTP Jakarta misalnya, dia ingin tinggal di Malang waktu tertentu, kemudian orang yang seperti ini bagaimana? Maka iqamah itu tidak bisa mengeluarkan dia dari hukumnya safar. Maksudnya dia
tetap hukum safar selagi dia tidak niat tinggal, ya. Tidak ingin menetap di daerah yang dia tetap tersebut. Nah, ini tipis sekali perbedaannya antara dia mustautin, antara ingin niat tinggal maupun tidak niat tinggal, itu sangat tipis sekali. Baik, kemudian langsung saja pendapatnya para para a'immatul madzhab. Ini saya sampaikan juga bahwa baik, saya ini para sahabat ini. Aqama Anas ibnu Malik bisyami sanataini yusolli sholatal musafir. Anas ibnu Malik di Syam, Syam itu sekarang sudah terpecah-pecah menjadi Syria, Yordan, Lebanon, kemudian Palestina, ya, 4 negara itu. Tinggal 2 tahun di Syam, itu mengqashar sholat, menjamak sholat, seperti itu sholatnya musafir. Waqala Anas, aqama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam birami hurmus sab'ata ashhur yaksuruna sholah. Karena saya melihat para sahabat Nabi itu tinggal di Hurmus, Persia ini, wilayah Persia, selama 7 bulan dan mereka itu mengqashar sholatnya. Baik. Kemudian nah ini, wa amma madhabun nasi faqala Imam Ahmad idza nawa al-iqamata arba'ata ayyam atamma wa in nawa tuna qasrutuna qasura au qasura. Baik. Ini Imam Ahmad mengatakan, pendapat Imam Ahmad pertama begini. Orang yang niat iqamat tinggal selama 4 hari, batasnya menurut dia berarti 4 hari. Kalau arba'ata ayam atamma wa in nawa tunadar, kalau dia tinggal kurang dari 4 hari, ya, lebih dari 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya. Sholatnya 4 rakaat, nggak mengqashar, nggak menjamak. Tetapi kalau selama masih 4 hari, maka dia mengqashar sholatnya. Ini pendapat pertama Imam Ahmad seperti itu. Batasan sudah mulai dia membatasi. Kalau selama 4 hari, maka tidak apa-apa dia mengqashar dan menjamak sholatnya. Kalau lebih dari 4 hari, maka dia sholat normal, tidak menjamak dan tidak mengqashar. Baik. Udah, kalau sudah dengar ngaji itu udah waktunya sudah enggak kan. Wa khasal hadzal atharu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yujmi'u al-iqamah al-battah bal kanu yaquluna al-yauma nakhruju ghadan nakhruju. Ini kaidah juga. Pertama, orang dalam kondisi tujuannya itu tidak menetapkan bahwa saya tinggal di sana 5 hari, saya tinggal di sana 1 bulan, tidak. Hari ini saya bepergian, besok bisa jadi saya pindah ke sana. Nah, inilah yang dilakukan di Tabuk. Nah, Rasulullah ketika dalam perang, dalam kondisi perang, dan tidak ada perencanaan nanti perang di sana 10 hari, 20 hari, tidak. Nah, maka hari ini perang, besok mungkin istirahat, 3 hari lagi perang lagi. Nah, ini tidak. Nah, dalam kondisi yang seperti ini boleh mengqashar sholatnya. Pedagang bagaimana? Misalnya ke Lombok misalnya, 3 hari nunggu urusannya, bahkan 4 hari. Hari kelima ternyata harus pergi ke Sumbawa dan sebagainya. Nah, hari ini kita pergi, besok nggak tahu pergi apa enggak dan sebagainya. Nah, jadi yang tujuannya itu tidak pasti, tetapi jelas dia dalam keadaan safar, batasannya itu tidak berlaku batasan dari Imam Ahmad tadi bahwa 4 hari maka dia batasnya musafir. Ini batasnya seperti itu. Tergantung tujuannya
sudah tercapai apa belum. Baik. Kemudian waqala Malik wa Syafi'i, waqala Malikun wa Syafi'i, idza nawa iqamatu aktsar min arba'ati ayyamin, apabila dia niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, atamma wa inna wa dunaha qasura, seperti Imam Ahmad tadi. Apabila dia niat selama 4 hari, lebih dari 4 hari, maka dia tidak menjamak dan tidak mengqasar. Apabila dia hanya 4 hari tok, maka dia boleh menjamak dan mengqasar sholat. Wa qala Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah mengatakan radhiyallahu anhu, inna wa iqamata 15 yauman atamma. Menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa dia niat tinggal 15 hari, maka dia boleh mengqasar dan menjamak sholat. Wa inna wa dunaha qasura, apabila tidak sampai 15 hari, apabila lebih dari 15 hari ya, lebih 15 hari, maka dia sholat normal. Apabila tidak sampai 15 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Wa huwa madhhabul Laits Ibnu Sa'ad wa rawa'an thalathatin minas sahabati Umar wa ibnuhu wa Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan dari Abdullah Umar dan Abdullah ibnu Umar dan anaknya, putranya, dan Abdullah ibnu Abbas. Wa qala Sa'id ibnu Musayyib, idza aqamta arba'an fasalli arba'an, wa anhu qaulu Abi Hanifah rahimahullah, wa qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, in aqama asyran atamma. Dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, apabila selama 4 hari aja nggak apa-apa menjamak dan mengqasar. Apabila lebih dari 4 hari, maka dia tidak menjamak dan tidak mengqasar. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, apabila dia kurang dari 10 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Apabila lebih dari 10 hari, maka dia boleh tidak boleh menjamak dan mengqasar. Wal a'immatul arba'ah ridwanullahi alaihim muttafaquna ala annahu idza aqama li hajatin yantadiru qada'uha yaqulu al yaum akhruju ghadan akhruju fa innahu yaqsuru abadan illa Syafi'iyah. Para imam mazhab tadi bersepakat bahwa apabila seorang bepergian untuk tujuan yang jelas, kemudian dia menunggu urusannya itu hari ini nggak kelar, kemudian besok ditunggu belum kelar, 15 hari belum kelar juga, dia harus menunggu, maka dia boleh menjamak dan mengqasar. Nah, terus kemudian ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa seperti itu. Baik, mungkin tentang jamak dan qasar seperti itu. Jadi apabila yang memakai dasar selama 3 hari, itu juga ada dasarnya. Yang 4 hari ada dasarnya juga, seperti yang saya sampaikan tadi, dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Ali ibnu Abi Thalib, itu selama 10 hari. Dan ada yang karena dalam keadaan perang atau suatu urusan yang tidak tentu, maka dia boleh menjamak dan mengqasarnya. Ketika dalam perjalanan, dia boleh sholat dengan duduk, atau kalau ada kamar untuk sholat biasanya ada ya, di kereta api kadang ada ya, itu sholat di situ boleh. Di pesawat bagaimana? Sholat pada waktu itu, tidak menunggu sampai tujuan, karena sudah habis waktunya. Tayamum bisa, atau kalau di pesawat kan ada air, sedikit bisa, cukup, bukannya cukup. Nah, terus kemudian hadapnya bagaimana? Hadap sesuai dengan dia arahnya itu, niatnya arah kiblat, tapi realnya ya belok-belok kan, kereta api atau pesawat itu kan, ya sesuai. Nah, ini mempermudah orang musafir, orang sopir truk, sopir bis itu dipermudah mereka. Jangan kemudian karena sopir bis ya, pernah saya ke Jakarta, sampai di perhentian terakhir, saya izin, saya belum sholat subuh, ini surah subuh. Nggak bisa, kehabisan jam. Saya di sini cuma ngisi sholat tok. Waduh, saya nekat pada waktu itu. Ya. Nekat, waktu masih antri panjang ini ya. Terus saya turun, cari musola di situ, sholat, balik situ sudah mau berangkat, habis ditinggal.
Seperti itu lebih baik sholat di dalam bis. Kondektor, sopir pun dengan isyarat boleh. Tidak harus dengan sujud, dengan ruku sempurna, nggak apa-apa. Nah, coba ini Islam sudah seperti itu loh, mempermudah. Makanya kalau kita mempelajari Islam itu mudah. Para sopir, para kondektor, awak-awak nelayan, nggak harus pakai sarung, nggak pakai pakaian ini, pokoknya nutup aurat. Ya, saya lihat para nelayan di mana Sendang Biru tadi, pantai utara itu, mereka ya pokoknya pas sholatnya ya harus nutup aurat. Nggak harus menghadap, misalnya tujuannya ke sana, ya seketika itu kalau bisa menghadap kiblat. Tapi ketika belok ya sudah. Dan dengan isyarat saja boleh, karena perahunya kecil misalnya, nggak cukup untuk apalagi ada badai, ada ini, nggak bisa. Ya duduk dengan isyarat itu sudah cukup. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah tidak ingin menurunkan agama ini supaya kalian menjadi sulit, tidak. Bahkan sebaliknya menjadi mudah. Dan lebih diutamakan tadi kalau bepergian, jangan sampai keluar waktu sholat. Dalam keadaan sakit pun juga demikian. Ketika ada yang mengingatkan itu, terus nanti aja habis operasi, jangan. Ya pada waktu itu juga ada darah, ada ini, nggak apa-apa. Karena nggak ada kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal. Maka inilah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, begitu mudahnya, tetapi hanya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Baik, oke. Demikian, mudah-mudahan ya nanti dalam hal ini kita tetap konsisten dalam menjalankan ibadah dalam keadaan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.